Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah fikih nikah, apa sih yang ingin saya bahas bagi kita yang sudah berumah tangga tentunya ya, bagi pasangan suami dan juga istri. Mungkin kali ini yang ingin saya bahas itu yang lebih cocok mendengarkan itu adalah para istri. Karena saya ingin menceritakan ada beberapa kebutuhan bagi suami yang mana istrinya itu mesti paham banget apa saja sih yang dibutuhkan oleh suami kita. Baik, untuk yang pertama yang dibutuhkan oleh suami kita ataupun seorang laki-laki itu adalah sebagai pusat birahi. Ya, seorang laki-laki itu sangat lebih banyak membutuhkan akan syahwat birahinya. Ya, kenapa seperti itu? Ya memang Allah menciptakannya seperti itu. Berbeda dengan perempuan. Laki-laki lebih membutuhkan akan syahwat birahinya, bahkan bisa dikatakan 2,5% lebih besar daripada wanita gitu ya. Dibutuhkan itu. Oleh karena itu, jika kita sebagai seorang istri yang udah paham banget apa kebutuhan seorang suami, makanya wahai para istri harus diperhatikan hal itu ya. Harus diperhatikan hal itu. Karena kan memang di dalam keterangan bahwa kita itu berkewajiban untuk melayani suami kita. Wabil khusus di dalam peranjangan gitu ya. Karena kalau misalkan kita tidak melayani suami kita ya, maka itu bisa dikatakan berdosa gitu. Meskipun ini ada pembahasan lagi ya yang lebih dalam gitu, bagaimana kalau istrinya begini, kalau bagaimana kalau istrinya begitu, kalau begini, kalau begitu gitu kan. Nah, nanti di dalam fikih memang agak panjang lagi pembahasan. Cuman secara garis besarnya bahwa memang seorang istri berkewajiban untuk melayani seorang suami kita. Berbeda sebaliknya, kalau sebaliknya istri itu punya hak enggak sih menuntut kepada sang suaminya. Berbeda dengan perempuan, kalau perempuan itu memang ada ikhtilafiyah. Artinya ikhtilafiyah ya ada perbedaan pendapat ulama seperti itu. Kalau kita lihat dari kaul rajih, wanita itu tidak mempunyai hak menuntut kepada sang suami di dalam hubungan ranjang gitu ya. Itu kalau menurut pendapat yang qaul rajih. Tapi kalau menurut pendapat qaul marjuh ya istri juga sama seperti suami mempunyai hak di dalam hubungan biologis tersebut. Ya artinya ya kita harus berbijaksana juga ya wahai para suami. Masa dong istrinya selalu menyenangkan Anda wahai para suami begitu ya. Tapi ketika sang istrinya pengen, masa Anda tidak bisa menyenangkan istri Anda? Itu kan namanya egois ya. Artinya di sini ya kita harus seimbang lah, harus saling menyenangkan antara pasangan suami dan juga istri. Hanya saja ada penekanan lebih bagi seorang istri itu berkewajiban melayani suami wabil khusus di dalam pusat birahi ini. Seperti itu. Karena kenapa ya? Karena kalau misalkan sang suami kalau misalkan enggak tersalurkan hal ini dalam birahi ini, maka itu mental sang suami itu nanti bisa drop gitu ya. Pikirannya bisa kacau dan itu kan bisa pengaruh akan kehidupan kesehariannya. Apalagi kan seorang suami itu mencari nafkah loh setiap harinya. Nanti bisa-bisa mencari nafkahnya enggak konsentrasi, enggak serius, enggak semangat. Nanti kan pengaruh juga kan kepada perekonomian dan juga nanti pengaruh akan kehidupan kesehariannya gitu ya. Kepalanya pusing, agak cepat-cepat marah dikarenakan hal itunya gak tersalurkan. Nah, kemanakah hal itu harus disalurkan? Ya tentu kan menjadikan ibadah adalah kepada sang istrinya. Oleh karena itu wahai para istri, dengan alasan Anda malas lah gitu ya, dengan alasan Anda capek lah, ataupun dengan alasan karena gak pengen lah, dengan alasan apapun itu kecuali sakit ataupun haid ya itu haram ya. Kalau sakit ya harus berbijaksana ya suaminya. Maka dengan alasan-alasan seperti itu, yaitu wahai para istri itu adalah ibadah. Anda tuh lagi males banget, Anda tuh capek banget gitu. Tetapi ini adalah suatu kebutuhan loh gitu. Yang mana itu kebutuhan biologis itu tidak bisa oleh dirinya sendiri. Artinya yang gak bisa oleh dirinya sendiri, karena kalau ia lakukan dengan dirinya sendiri itu bisa menjadikan hukumnya haram. Ataupun naudzubillah kalau misalkan gak disalurkan kepada istrinya, ayo mau sama siapakah? Apakah mau suami kita terjerumus kepada sesuatu yang diharamkan di luar sana? Kita kan gak pengen kan? Naudzubillah min dzalik. Nah oleh karena itu ini harus
yang mendengarkan itu adalah para istri ya, karena ini memang kebutuhan suami sebenarnya. Tapi meskipun begitu, wahai para suami, jika melihat istri Anda lagi malas, lagi nggak mood, lagi capek, Anda juga harus tahu dong triknya bagaimana cara menyenangkan dulu hati sang istrinya. Bukan berarti dengan enaknya semena-mena ya. Itu mungkin yang pertama ya, harus diperhatikan bagi kebanyakan istri di luar sana. Kemudian kebutuhan yang kedua, memang laki-laki itu adalah sebagai penjaga keamanan di dalam keluarga. Karena kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Begitulah seorang laki-laki yang menjaga keamanan di dalam rumah tangganya. Nah, di dalam keamanan ini itu terkadang bisa menjadikan ya kalau kita nggak paham bisa menjadikan percekcokan juga gitu kan di dalam berumah tangga seperti itu. Mungkin dalam ini saya nggak terlalu membahas terlalu dalam ya. Dan untuk yang selanjutnya seorang laki-laki yang harus diperhatikan itu laki-laki itu biasanya lebih cenderung lapar daripada wanita, lebih cenderung lapar, lebih cenderung haus daripada wanita. Dan laki-laki itu membutuhkan makan lebih banyak daripada wanita, bahkan bisa 2 kali lipat lebih banyak daripada wanita. Mungkin kita sering melihat ya, kalau kita makan bareng, kita wanita dalam satu piring ya sepiring segitu aja. Tapi kalau melihat porsi laki-laki gitu ya, kita lihat suami kita ataupun anak kita yang udah gede gitu, itu porsi makannya bisa nasinya tuh bisa sampai 2 tumpuk lebih banyak daripada kita ya. Itu gak perlu kaget. Memang laki-laki itu membutuhkan makan dan minum lebih banyak seperti itu. Jadi harus diperhatikan benar akan makan dan minumnya. Jadi kalau misalkan suami pulang kerja, maka apa yang pertama kita tanya, Mas mau makan? Ya udah. Yang pertama itu yang pertama harus kita tanya. Perhatikan makannya, Mas mau makan? Mas mau dibuatkan kopi misalkan, Mas atau mau minum air dingin atau gitu ya. Jadi nggak perlu kita ngajak ngobrol ke sana ke sini. Jadi yang pertama kita tanyakan gimana kebutuhan makan dan juga kebutuhan minumnya gitu. Begitu juga kepada anak laki-laki kita, yang pertama kita tanya, nak mau makan? Seperti itu ya. Jadi itu mungkin yang harus diperhatikan bagi kita seorang istri, sang suami, kebutuhan makan dan juga minumnya. Apalagi seorang suami memang yang ingin dimasakin sama kita dan juga ingin disajikan oleh kita seorang istrinya. Karena wataknya laki-laki adalah ingin dilayani seperti itu. Dan untuk selanjutnya yang harus diperhatikan itu adalah seorang laki-laki harus diperhatikan pusat tidurnya. Dan begitu juga kebutuhan tidur laki-laki itu lebih banyak daripada wanita. Ya, jadi kebutuhan tidur laki-laki itu memang lebih banyak dari wanita. Seperti itu. Ya, mungkin kita bisa cukup beberapa jam. Bagi laki-laki itu mungkin membutuhkan tidur lebih lama daripada kita istrinya, seperti itu. Kan kalau misalkan kita tidur ya ketika malam hari, kita punya anak kecil, maka siapa yang pertama kali bangun? Pasti itu ibunya kan, kebanyakan itu adalah ibunya. Kalau suami kita mah ya jong-jong aja tidur meskipun anak kita udah nangis keras gitu ya. Kecuali kalau kita bangunkan baru biasanya terbangun. Itu gak perlu kaget juga, kita gak perlu menjadikan itu suatu permasalahan, apalagi sampai bertengkar di dalam masalah kecil ini. Karena memang Allah menciptakannya seperti itu. Wanita itu lebih sigap di dalam rumah dan biasanya laki-laki itu lebih sigap di luar rumah. Jadi kalau misalkan anak kan di dalam rumah, di dalam ruangan, biasanya ya karena anak nangis ya kita yang pertama bangun. Karena memang Allah ciptainnya gitu. Tetapi kalau misalkan di luar rumah ada mendengar suara-suara yang mencurigakan gitu, biasanya insting laki-laki itu yang lebih peka. Biasanya laki-laki itu akan cepat bangun dan melihat ada apa kondisi di luar. Karena itu kembali, karena laki-laki itu kan memang pusat di dalam menjaga keamanan keluarganya. Nah, kalau kita misalkan paham akan kebutuhan sang suami, kalau kita paham apa saja yang dibutuhkan seorang istri, maka insya Allah itu akan mengurangi sedikit-sedikit pertengkaran-pertengkaran kecil gitu ya di dalam kita berumah tangga. Meskipun itu sebetulnya solusi yang paling utama adalah komunikasi
komunikasilah yang baik. Katakanlah apa yang kita suka, apa yang kita tidak suka terhadap pasangan kita masing-masing, agar kita bisa saling berintrospeksi diri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini begitu bermanfaat, wabil khusus bagi pasangan suami istri, dan wabil khusus lagi bagi diri saya dan juga suami saya ya. Wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.